Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salpe damai Tuhan beserta kita. Kita bertemu di dalam renungan Harian Katolik, hari Rabu 27 November 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menuntut kesetiaan kita. Bahkan Yesus tidak memberi iming-iming yang manis. Tidak seperti para pemimpin dunia yang selalu memberikan janji-janji manis untuk mengikuti Dia. Bahkan penguasa-penguasa dunia biasanya akan memberi pembelaan kepada orang-orang yang mau mengikutinya agar tidak mengalami sedikit pun gangguan. Namun itulah bedanya pemimpin dunia dengan Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa kita akan menghadapi banyak problema, penganiayaan. Bagaimana kita akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa. Kita akan diadili. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Setialah, jangan terlalu memikirkan apa yang akan kita jawab atas segala tuduhan yang diberikan kepada kita. Cukup setia. Nanti Yesus sendiri yang akan memberi hikmat kepada kita sehingga kita tidak dapat ditentang oleh lawan-lawan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Allah akan memberi hikmat, tapi bukan berarti hikmat yang diberi Allah kepada kita akan membuat kita terbebas dari segala hukuman yang telah direncanakan kepada kita. Sebab dengan mengikuti Yesus, kita akan menghadapi banyak penderaan. Bahkan dalam Injil ini dikatakan juga, ayah ibumu, saudara-saudaramu, sanak famili, bahkan teman-temanmu akan menyerahkan engkau bila engkau tetap menjadi saksi Allah, saksi kebenaran, tetap bertahan memegang nama Allah. Bayangkan, saudara terdekat, keluarga terdekat, mulai dari ayah ibu sampai teman-teman kita akan menyerahkan kita. Inilah risiko begitu berat, kita akan menjadi sebatang kara. Nah, mengapa kita dibuat jadi sebatang kara? Dengan kita menjadi sebatang kara, kita akan menjadi utuh milik Allah. Seutuhnya kita milik Allah. Caranya bagaimana? Bertahan memegang nama Allah dalam hati kita. Inilah risikonya untuk mengikuti Allah, dan upahnya tentu bukan upah yang murahan, tapi kehidupan abadi di surga. Hidup kita hanya sementara, paling umur sekitar 70 tahun dan semua berlalu. Tapi dengan mengorbankan yang 70 tahun ini, kita akan mendapat tahun yang tak terbatas dalam sukacita, berpandangan, berhadapan dengan Allah. Saya rasa ini sangat menguntungkan buat kita yang setia. Andai 70 tahun dibandingkan dengan 70 tahun, itu masih impas. Tapi ini 70 tahun usia rata-rata manusia akan beroleh balasan yang tak terhingga. Ini tentu suatu keuntungan besar. Kalau dalam sistem ekonomi tentu bisa dikatakan ini adalah untung besar. Di saat modal menghasilkan laba yang tak terhingga. Tapi sekarang, sungguhkah kita sanggup? Sungguhkah kita mau
mengingat pesan Yesus ini agar kita setia. Memang kita akan dihadapkan kepada para raja penguasa. Memang keluarga akan menyerahkan kita bila kita tetap memegang nama Yesus. Tapi disitulah penderitaan itulah yang akan membuahkan berkat keselamatan. Ada penderitaan yang tidak membuahkan berkat, yaitu penderitaan abadi. Tapi penderitaan yang dikatakan Yesus ini, bagaimana kita akan dihadapkan kepada para penguasa, keluarga, kerabat menyerahkan kita akan beroleh kebahagiaan abadi. Semoga dengan renungan ini kita semakin berani bersaksi bahwa kita setia mengikuti Yesus walaupun segala dera akan datang kepada kita. Sudah banyak di dalam gereja kita teladan yang bisa kita lihat, bagaimana para martir, bagaimana rasul-rasul Yesus yang mati martir, semua mereka bertahan demi nama Tuhan. Kita percaya mereka adalah para kudus yang telah berbahagia di surga. Upahnya telah mereka terima. Kita pun diajak untuk menjadi bagian yang menerima upah mulia itu. Amin. Tuhan memberkati.